Besok main Riani. Iya, karena yang keras di kita cari tidak boleh bisa komputernya yang terakhir kita baru. Bukan bawa ini lihat juga ini nanti. Masih bisa dipakai tuh? Ya, bisa. Yang pernah tidak. Oke, satu dari misalnya ini. 2, 3. Kan biasanya itu kalau manual tuh kayak ada di dalam komputer. Yang offline data offline bisa itu biasanya yang data online itu kayak Oke, yang tergabung baru 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 belum setengahnya ya dari jumlah mahasiswa yang tergabung dalam kelas ini. kasih ke sekolah itu. Rusak kan kita buat jeneng dari atlet yang mau kasih dia. Kan dia cara kamu boleh Pak Wi dia. Bilang Pak Wi dari dia Pak Wi gitu. Pak Wi kenapa ya kasih muncul di komen sekali katanya. Dan dia kasih lagi Pak Wi bilang negara bilang ada padahal tidak jelasinnya. Tadi saya tadi itu enggak. Ibu kata jelasinnya minta perfect banget tuh. Nanti dia sudah tidak. Ayo Pak Mantai kemana? Pergi ini kita suri. Ya sih. Ya. Ya, gimana? Kita lihat dia. Kita lihat di ronanya. Baik, untuk adik-adik yang sudah bergabung, apakah suaranya Ibu bisa didengar dengan jelas, Dek? Bisa terdengar ya? Bisa, Miss. Mana temannya yang lain? Dapat info Jito untuk perkuliahan hari ini kalau kita via daring? Ya, Miss. Dapat? Iya, Miss. Jam berapa minta kita di HP, Kak? Jam 1 nih, Miss. Nah, belum setengahnya nih yang bergabung. Miramail, are you there? Di-on-kan kameranya. Anil, Maggie. Itu cantik, Kina. Jangan-jangan masih dandan. Miramail. Masih mandi mungkin. Anil. Detail. Sudah tidak ada tambahannya. Setelah ini ada kuliah tak?
Ada, Miss. Jam berapa? Ada atau tidak ada? Ada, Miss. Jam berapa, Dek? Jam... Tunggu sebentar, Miss. Jam 2.50, Miss. Siapa dosen, Tak? Pasha. Oh iya. Oke, Vivianti sudah bergabung. Ratna juga sudah. Nurul Jihad katanya nggak bisa masuk. Ratna dengan Vivianti di-on-kan kameranya, Dek. Ratna, Miss, baru saja mandi. Nurul Jihad katanya tidak bisa bergabung. Oke, Vivi, Ratna, Paramita. Oke, baik. Mungkin sebaiknya dimulai saja ya, karena kalian ada kelas setelah ini. Iya, Miss. Baik, adik-adik sekalian, mohon yang sudah bergabung untuk di-on-kan dulu kameranya. Ya, Ibu mau pastikan apakah kalian betul-betul menyimak untuk materi yang akan disampaikan hari ini atau tidak ya. Karena ya lumayan penting ya materi yang akan disampaikan hari ini oleh Bapak pemateri kita. Oke. Ratna Miramail, Ervin Ampulembang di-on-kan kameranya, Dek. Ya, Vivianti juga. Oke. Bapak pemateri sudah siap? Insya Allah siap. Ibu mulai dulu ya kelasnya. Well, kelas, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And good afternoon everybody. Oke. Kedengaran ya suaranya Ibu? Kedengaran, Miss. Kedengaran toh? Iya. Oke, sekalian untuk pertemuan kali ini spesial ya. Sebetulnya bukan tidak ada hubungannya dengan materi kita ke depannya. Jadi sebagaimana pada mata kuliah essay writing yang lalu ya, pada mata kuliah essay writing yang lalu, Ibu menginstruksikan adik-adik sekalian untuk menampilkan setiap tugas-tugas yang Ibu berikan itu melalui dengan Google Site. Nah, namun beberapa waktu yang lalu juga Ibu sempat melakukan sebuah survei ya melalui Google Form. Dan ternyata banyak masukan dari adik-adik sekalian bahwa belum sepenuhnya paham tentang bagaimana cara penggunaan dari Google Site tersebut, termasuk cara memanage apa-apa yang ada di dalamnya. Nah, untuk pertemuan hari ini, Ibu menghadirkan salah satu pemateri ya. Kebetulan beliau adalah dosen dari salah satu universitas yang ada di Palopo juga, dari Universitas Cokroaminoto Palopo. Beliau merupakan salah satu dosen yang ada di Fakultas Teknik Informatika ya. Jadi perkenalkan nama beliau itu Wisnu Kurniati SPMKOM. Jadi untuk materi kita hari ini gratis ya. Nanti itu yang berurusan dengan Bapak pemateri. Oke, jadi baik adik-adik sekalian langsung disimak karena materi yang akan dipaparkan hari ini itu yang akan kita gunakan sebagai platform untuk pembelajaran mata kuliah academic writing ke depan. Baik, mungkin Bapak Wisnu Kurniati langsung saja Pak. Oke, terima kasih atas waktunya Ibu Mem Yusriati.
Ya, sebelumnya saya ingin konfirmasi, saya diberikan waktu sampai jam berapa, Man? Bisa dimaksimalkan mungkin sampai jam 2 saja, Pak, sekitar 1 jam. Oh ya, jadi adik-adik sekalian, untuk hari ini kita akan sedikit mempelajari tentang Google Set ya. Sebelumnya saya buka, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Alhamdulillah pada siang hari ini ya saya mendapatkan undangan yang spesial dari Mem Jusriati untuk sebagai dosen tamu ya di kelasnya adik ya. Jadi saya sendiri adalah perkenalkan, nama saya Wisnu Kurniadi. Untuk home base sendiri saya mengajar di Universitas Cokro Aminoto Palopo di Prodi Informatika Bu ya. Tadi sepertinya agak keliru penyebutan fakultasnya. Jadi Prodi Informatika, Fakultas Teknik Komputer, Universitas Cokro Aminoto Palopo. Oke, jadi adik-adik dekat ya. Oke, untuk hari ini kita akan mengambil materi sesuai dengan yang diamanahkan oleh Ibu Yusriati. Nah, kita akan membahas tentang Google Site ya. Atau di sini sebelum saya lanjut, sudah pernah ya, dengar Google Site sebelumnya? Sudah. Ya. Mungkin dari Memjus atau sudah ada yang pernah menggunakan? Yang Dari Menjus. dari Memjus berarti masih terbilang baru ya. Oke, adik-adik sekalian, saya tampilkan dulu. Oke, sudah tampil di layar apa yang tampil sekarang? Google Set ya? Sudah tampil? Iya. Oke, jadi adik-adik sekalian, sebenarnya Google Site itu adalah produk yang sudah lama ya, sudah ada, tapi kadang kita tidak mengetahui ya akan produk tersebut. Jadi Google Site itu adalah sebuah tool yang diciptakan oleh Google ya, karena masih ada embel-embel Google-nya. Jadi kita bisa membuat sebuah website sederhana dengan menggunakan tools ini. Jadi kalau adik-adik kenal Google itu mungkin ya cuman di email, di Drive, atau mungkin yang agak familiar juga foto ya, ada foto di Google. Oke, kalau kita melihat kita buka Google Chrome, ya ini semua adalah aplikasi yang kita pada umumnya sudah gunakan ya, seperti YouTube ya. YouTube pasti hampir setiap hari ada diakses, ada Gmail, Meet ya, Meet untuk pertemuan, Drive dan sebagainya. Nah, salah satunya yang tidak ada di sini ya, tapi memiliki fungsi yang sangat bagus, yaitu adalah Google Site ya. Jadi Google Site ini fungsinya adalah untuk membuat sebuah website sederhana yang statis ya, tidak dinamis, artinya tidak bisa datanya berubah-berubah yang seperti blog. Oke, jadi Google Site ini dia bersifat gratis ya, jadi dia gratis, jadi kita semua bisa gunakan. Yang penting ya, syarat pertamanya adik-adik harus punya yang namanya email. Ya, di sini sudah ada semua email Gmail-nya? Sudah. Sudah. Oke, kalau email @UM Palopo ada untuk mahasiswa? Belum ada Pak, sejauh ini Oke. hanya sebatas dosen yang punya. Iya, kalau untuk email, saya sarankan gunakan Gmail saja ya untuk praktikum hari ini. Jadi nanti kita akan langsung praktikum. Adik-adik semua pastikan bisa login di emailnya. Oke, untuk pertemuan kita hari ini ya, saya akan record nanti saya upload di YouTube recordingnya, sehingga adik-adik nanti bisa akses kembali ya, kalau ada yang tidak bisa paham atau terlewat penjelasan saya. Jadi nanti bisa adik-adik akses ulang di YouTube yang saya nanti bagikan. Oke, kembali ya.
Jadi dengan Google Sheet ini kita nanti bisa membuat sebuah halaman website ya, sederhana tapi sangat powerful karena satu ya, kita menggunakan servernya Google. Ya bukan server individu, bukan servernya kampus ya. Jadi yakin dan percaya pasti tidak akan ada gangguan ya. Kalau servernya Google gangguan ya baru gangguan dan itu sangat jarang sekali terjadi. Kemudian mudah ya, mudah untuk pembuatan. Kita hanya perlu email, kemudian konten ya, apa yang mau kita buat, teks, gambar disiapkan, ya kita tinggal drag and drop. Semua bisa dibuat. Kemudian bisa terintegrasi dengan ya Google Form, Google Sheet, dan Google Drive. Itu bisa semua disinkronkan ya adik-adik sekalian. Kemudian kapasitasnya ya otomatis mengikuti dari kapasitas email ya, email Google Drive kita. Oke, langsung saya perlihatkan contoh yang sudah pernah ada ya. Oke, ini saya sudah ini yang pernah digunakan oleh Memjuice saya lihat. Ya, ini contoh sederhana untuk penggunaan Google Site. Ya, di sini untuk mata kuliah essay writing ya. Ya, nanti berarti mata kuliah ini juga nanti adik-adik akan membuat sesuai dengan kebutuhan. Jadi ini contoh sederhananya. Ya. Oke, nanti kita akan langsung praktikum bagaimana membuat sebuah website sederhana seperti ini. Oke, mungkin akan lebih bagus kalau langsung praktikum ya. Kita tidak usah lama-lama bertele-tele. Oke, adik-adik sekalian. Yang pertama, yang pakai laptop atau PC, yang saat ini pakai laptop atau PC, silahkan adik-adik ya. Oh, tadi tidak saya tampilkan ya. Oke, silahkan adik-adik buat atau buka web browsernya. Dalam hal ini Google Chrome, saya sarankan ya. Karena Google Chrome itu terintegrasi langsung dengan Gmail. Yang di sini menggunakan laptop, coba raise hand. Saya mau lihat berapa orang yang mengikuti perkuliahan hari ini, kegiatan hari ini secara menggunakan laptop atau PC, coba raise hand. Oke, adik-adik sekalian yang menggunakan perangkat komputer atau laptop ada? Yunita, selain Yunita. Ervina Ampulembang sepertinya masih sementara menyalakan laptop ya. Sepertinya Ya, rata-rata Yunita, selain Yunita. menggunakan. Oke, jadi sebenarnya saya mau langsung praktikum satu-satu orang ya, tapi sepertinya lebih banyak yang mengakses melalui menggunakan smartphone. Jadi yang menggunakan laptop nanti langsung dipraktikumkan. Oke, yang pertama adik-adik langsung buka web browsernya. Saya sarankan menggunakan Google Chrome ya. Oke, kalau sudah pastikan sudah login ke emailnya adik-adik sekalian. Ya, seperti ini ya. Kalau sudah login email, kita bisa akses Gmail. Ya, oke sudah. Saya anggap sudah ya. Ya, kalau sudah langsung menuju ketik URL-nya site Google. Tidak usah lengkap saya ya. Akan masuk di pencarian Google, ada yang ini ya, site.google.com. Itu adik-adik sekalian akses. Ya. Kalau punyanya adik-adik pasti akan kosong ya di bawah ini, di bawah bagian sini ya, itu pasti tidak ada ya, karena belum pernah membuat Google Sheet. Kalau di sini saya sudah membuat beberapa Google Sheet, jadi ada beberapa project di dalamnya. Nah, kalau miliknya adik-adik pasti hanya ada ke 5 di atas ya, ada kosong, portofolio, acara, pusat bantuan, dan project. Nah, hari ini kita langsung praktikumkan saja. Ya, kita akan membuat website sederhana dengan menggunakan Google Site. Saya perbesar tampilannya. Oke,
Jadi di sini saya anggap adik-adik sudah mengakses URL site .google.com, kemudian klik ini ya, ada tanda tambah kosong. Ya, di sini nanti kita akan membuat sebuah halaman website baru. Ya, ini halaman project kita ya. Jadi halaman project kita seperti ini sekarang. Di atas ada judul situsnya, apa nanti judulnya. Ya, ini kita nanti tinggal ganti ya. Nah, ini adalah halaman kosong, jadi halaman inilah nanti yang akan kita isi sesuai dengan kebutuhan adik-adik sekalian. Ya, misalkan mau membuat website portofolio pribadi, ya kita bisa buat di sini. Ya, kemudian mau membuat website terkait tugas perkuliahan, ya karena ini nanti akan dikaitkan dengan tugas perkuliahan, jadi nanti semua tugas perkuliahannya di upload di sini ya, diposting di sini, kemudian satu saja URL nanti yang diberikan ke dosennya. Jadi tugas 1, tugas 2, dan seterusnya ada semua di website ini. Tidak perlu lagi membuat halaman yang lain lagi ya, satu saja. Oke, sekarang kita langsung membuat ya. Jadi perhatikan di bagian kanan ya, bagian kanan. Ini ada tab sisipkan, ada tab halaman, kemudian tab tema. Ini ya. Jadi adik tinggal pilih mau menggunakan tema yang mana. Oke, sekarang saya kembali ke sisipkan. Jadi kita bisa menyisipkan semua atribut-atribut yang ada di sini ya, mulai dari teks, gambar. Di sini sematkan adalah URL. Kalau nanti ada sebuah teks mau dibuatkan URL, kemudian ada Google Drive, jadi kita bisa menyematkan juga Google Drive. Ya, kemudian model tata letak. Ya, model tata letak sesuai dengan modelnya ya. Berarti kalau yang ini kita pilih itu ada gambar, kemudian ada teks di sampingnya. Kalau yang ini ya, ada gambar dua ya, dua gambarnya, ini 3 gambar. Jadi kita sesuaikan saja nanti dengan kebutuhan. Ada ya. Daripada saya jelaskan satu-satu, ayo kita praktikumkan saja ya adik-adik. Oke, Mas semuanya masih bisa mengikuti, masih bisa menyimak? Oke, saya harapkan yang mengakses menggunakan laptop atau PC bisa mengikuti. Untuk yang menggunakan HP nanti silahkan akses ulang ya. Ya, karena ini paling disarankan menggunakan laptop atau HP. Karena kalau menggunakan laptop atau PC ya, kalau menggunakan HP atau smartphone akan sedikit kesulitan untuk mengedit sebuah website menggunakan HP. Sebenarnya bisa ya, tapi akan sedikit kesulitan. Oke, misalkan kita akan mulai ya. Nah, kita beri judul dulu. Apa nama websitenya? Ya, misalkan namanya adalah nama adik-adik sekalian ya. Nah, karena ini kita akan membuat website nanti dikaitkan dengan tugas misalkan. Oke, misalkan saya menggunakan nama saya. Nah, ya. Oke, secara otomatis akan muncul di sini ya, Wisnu Kurniadi. Judul halamannya misalkan ini saya kasih halaman utama. Ya, berarti ini misalkan home ya, home. Kemudian gambar ini ya, gambar ini bisa diganti. Misalkan adik-adik ingin mengubah gambarnya, itu bisa. Di sini ada ubah gambar. Kalau sudah punya gambarnya bisa diupload atau menggunakan gambar yang sudah ada. Oke, kalau mau ganti gambarnya, ini ada tombol ubah gambar. Jadi header ini bisa diganti. Ya, ini sudah ada gambar yang disediakan. Ya, misalkan saya gunakan yang ini, tinggal dipilih. Oke, sekarang sudah berubah. Oke, home sudah, jadi tinggal di bawahnya. Di bawahnya saya akan membuat sebuah tata letak. Nanti ada foto, kemudian ada nama. Jadi di tata letak, perhatikan di bagian kanan ada ini ya, tata letak. Tinggal diklik saja ya. Diklik itu langsung tampil di sebelah ya. Kalau mau dihapus ada tombol
tempat sampah ya dihapus, itu terhapus. Misalkan mau ganti yang bentuk lain, nah, saya akan menggunakan yang ini, foto, kemudian teks. Ya, misalkan di sini nama saya tulis kembali. Kemudian di bawahnya nanti adik-adik buat saja apa isinya ya. Isi biodata misalkan. Ya, untuk isi biodata saya sarankan untuk mengisi biodata yang tidak terlalu private ya. Jangan sampai nanti data-data yang privasi sekali tersebar. Jadi isi biodata seperlunya saja. Kemudian di sini kita bisa upload foto. Pilih gambar atau di-upload fotonya. Ya, misalkan saya pilih, oh belum ada tidak ya? Tidak ada yang di sini, hanya saya upload. Kalau klik upload, maka disuruh mencari di mana kita bisa mendapatkan gambarnya. Oh, di sini tidak ada. Saya cari dulu di mana gambar saya ya. Oke. Misalkan saya pakai gambar biasa saya dulu. Nah, oke. Jadi sekarang sudah ada sebuah tampilan ya, foto, kemudian teks di sampingnya. Nah, jadi adik-adik gimana nyimpannya? Ya biasa kalau adik-adik mengerjakan project di Excel, Word ya, itu harus sering-sering menyimpan. Kalau di sini ya, ini secara otomatis akan tersimpan di Google Drive-nya adik-adik sekalian. Ya, jadi otomatis perubahan itu disimpan di Google Drive seperti ini ya. Ini ada informasinya, semua perubahan disimpan di Google Drive. Jadi pastikan email yang digunakan itu memiliki space yang masih lumayan banyak. Ya, kalau bisa gunakan email yang baru. Oke, sudah saya buat ya foto, kemudian nama. Ya, kemudian di bawahnya misalkan kita akan membuat sebuah apalagi ya misalkan sebuah video ya. Bisa video langsung dari YouTube atau kita mengupload. Nah, misalkan kita mau menginsert sebuah video ya, misalkan saya akses video di YouTube mana ya? Ya, URL-nya ini ya, saya kasih contoh saja ya URL-nya. Apakah bisa? Ya, oke. Jadi tinggal di copy URL-nya kemudian dipaste. Sudah tampil, tinggal dipilih. Jadi di bawah sini sudah tampil video YouTube. Kalau kita mengambil dari YouTube. Oke, kalau misalkan kita sudah tidak menggunakan ini, kita hapus. Oke, sampai di sini masih bisa diikuti adik-adik. Ya, jangan sampai saya terlalu cepat ya. Nanti malah nggak bisa diikuti. Masih semangat semua? Semangat. Oke, bagaimana adik-adik sekarang jelas? Oke, mungkin saya lanjut ya, Ibu Memjus. Oke, adik-adik, sekali lagi saya Siap, Pak, sarankan siap. mengikuti, kemudian langsung dipraktikumkan. Oke, sebelumnya Memjus nanti akan ini mata kuliah apa yang akan diintegrasikan dengan Google Sheet ini? Oke, baik Pak. Kebetulan untuk mata kuliah ini adalah lanjutan dari mata kuliah yang kemarin ya, essay writing untuk semester kali ini kebetulan lebih spesifik ke academic writing. Academic Jadi writing, oke. sedikit, mungkin nanti diberikan contoh untuk cara menambahkan tugasnya itu mulai dari tugas pertama hingga seterusnya, karena ini writing mungkin lebih diarahkan ke penambahan dokumen nantinya, karena tugasnya kebanyakan nanti untuk dokumen. Kalau untuk video-video untuk mata kuliah ini sepertinya jarang, tapi it's okay lah kalau diberikan informasi terkait dengan hal tersebut. Lanjutkan Pak. Oke, thank you Mem atas konfirmasinya. Jadi akan lebih ke
academic writing ya, bagaimana membuat tulisan berbasis akademik. Oke, adik-adik sekalian. Jadi nanti semua tugasnya akan diupload di Google Sheet ini ya. Jadi misalkan ada tugas 1, ya ini adalah halaman utama dulu ya. Kita buat halaman utama. Oke, sekarang kita lanjut ya ke membuat halaman untuk tugas pertama misalkan ya. Ada tugas pertama. Jadi halaman pertama adalah home untuk biodata adik-adik sekalian. Jadi nanti diisikan NIM nama itu yang utama ya. Yang sampai nanti tertukar NIM kemudian nama. Nah. Kemudian ya, kalau mau ditambahkan informasi yang lain bisa. Jadi standarnya seperti ini ya untuk NIM dan nama. Nah, kita akan membuat halaman berikutnya ya, karena biasa sebuah website itu tidak terdiri dari satu halaman, pasti akan terdiri dari banyak halaman ya, kebanyakan website. Jadi kita akan membuat halaman berikutnya yang nanti kita bisa akses menunya di atas ini ya. Kursor saya di atas kanan atas ya. Ini di sebelah kanan ada tombol halaman. Ada tombol halaman. Yang tadi kita buat ini ya, halaman muka sudah ada 1. Nah, ini bisa kita rename, klik saja 2 kali untuk merename-nya, misalkan menjadi itu ya, home. Sama ya, home atau halaman muka. Untuk membuat halaman berikutnya, ini ada tombol tambah. Jadi ada 2 macam yang bisa kita tambahkan, yaitu halaman baru atau sebuah link. Kalau ini berarti kita membuat sebuah pack. Kita klik saja, klik ini ya, halaman baru atau pack-nya. Kemudian namanya apa? Misalkan saya beri nama tugas pertama ya, tugas 1. Oke, selesai. Nah, jadi sekarang sudah ada halaman untuk tugas 1. Jadi ini tadi adalah halaman untuk home. Sekarang ini adalah halaman untuk tugas 1. Ya, misalkan tugas 1 kita akan menampilkan sebuah tulisan. Ya, itu kita kembali ke sini. Ada tombol sisipkan, jadi kembali ke sisipan yang tadi ya. Ya. Tergantung apa semua yang kita mau tampilkan di sini. Ya, misalkan kita klik saja di sini ya, klik 2 kali. Nah, klik 2 kali untuk menambah inputan di sini atau yang ini kita klik ya, teks, gambar atau yang lainnya. Ya, misalkan kita isi sebuah teks. Misalkan ketik tugas 1. Jenisnya adik-adik bisa pilih tes normal kah atau judul untuk yang lebih besar. Atau karena di atas sudah ada tugas 1-nya, berarti di sini judulnya saja ya. Ya, misalkan ada tugasnya judulnya apa. Nah, judul tugas 1. Kemudian isinya. Isinya tinggal adik-adik klik 2 kali, kemudian teks. Atau klik yang ini, ya, sama saja. Ya, misalkan saya akan membuat sebuah akan memasukkan teks di sini. Misalkan ini ya, saya hanya teks biasa saja. Ya, jadi ini adalah mode teks biasa. Oke, kemudian misalkan saya ingin membuat teks yang 2 kolom ya. Kita coba yang 2 kolom kanan dan kiri, apakah bisa. Jadi adik-adik bisa mengcopy atau membuat yang ini ya. Ada di sini yang namanya placeholder. Ini ya, ini. Maka di sini saya kasih kembali lagi tadi ya, gambar. Misalkan saya foto tidak ada foto. Jadi saya upload saya ya. Kalau pilih tidak ada. Nah,
Oke, ini gambar. Kemudian di sini kita akan tambahkan teks. Nah, jadi di sini gambar, di sini teksnya. Misalkan kita masukkan teks yang lain. Oke. Mau tambah lagi teks di bawahnya dengan format yang sama, tinggal enter saja. Kalau formatnya beda, kita bisa tambahkan teks lagi. Kemudian teks yang kita mau taruh di situ tinggal kita isi saja ya. Jadi ya, sekarang sudah ada gambar dengan sebuah teks di sampingnya. Ya, kalau adik-adik mau menyisipkan sebuah dokumen, itu juga bisa. Ya, pastikan sudah memiliki dokumennya. Di sini ada tombol dokumen ya. Ya, ini bisa kita sisipkan. Klik saja dokumen. Ya, pastikan di email tersebut kita sudah mempunyai dokumennya. Ya, misalkan mana yang bisa ini ya, ada tugas resume jurnal. Misalkan ini ya, saya masukkan. Tinggal dipilih dokumennya. Ya. Saya pilih satu saja, ingin saja, kemudian sisipkan. Ini filenya sudah diupload di Google Drive, adik-adik ya. Nah, untuk melebarkan, diklik tarik, tahan. Nah, ini dokumennya hanya 1 halaman, jadi bisa diperbesar full ya, 1 halaman. Oke. Jadi sekarang sudah ada dokumen PDF yang masuk di halaman tugas 1. Ini ya, sudah ada 1 dokumen di halaman tugas 1. Oke, ini sudah otomatis tersimpan yang ada di Google Drive, jadi tidak perlu di-save lagi. Oke, ya. Sekarang bagaimana kalau kita mau buat pack lagi untuk tugas kedua? Kita klik saja pack tugas kedua. Oke, ya jadi adik-adik bisa lihat ya di bagian kanan atas sudah ada 3 tombol ya, home, tugas 1, tugas 2. Nah, jadi sudah secara otomatis kalau kita membuat pack akan terciptalah sebuah tombol di bagian kanan atas. Ya, misalkan tugas 2 kita akan memasukkan di sini sebuah slide ya. Misalkan PowerPoint. Nah, kita beri judul dulu ya untuk tugas 2 ini. Kita klik ini kembali kotak teks. Nah, kemudian misalkan judul tugas 2. Untuk modenya kita pilih judul. Oke, sekarang kita akan memasukkan sebuah slide PowerPoint misalnya. Yang pertama kita harus upload slide-nya ke Google Drive-nya. Ini ya, ada slide. Dia secara otomatis akan mencari slide yang sudah ada di Google Drive. Nah, jadi yang pastikan sudah diupload file slide-nya. Sini saya pilih 1 contoh saja. Oke. Nah, jadi sudah tampil. Nah, kita atur saja posisinya. Oke, jadi sekarang tugas kedua adalah sebuah slide yang kita tampilkan. Jadi slide-nya di sini nanti kalau sudah di preview, oh ya, bagaimana kira-kira tampilannya? Untuk melihat tampilannya, sini ada tombol pratinjau atau preview-nya. Ya, kita coba klik ya preview-nya, kira-kira tampilannya seperti apa. Nah,
Ini adalah tampilan website yang sudah kita buat dalam waktu kurang lebih 20 menit saja ya. Dari pertemuan tadi awal ya hanya 10 menit lebih kita sudah mempunyai website dengan halaman seperti ini. Ini adalah home, nanti isi dengan foto dan biodata adik-adik. Kemudian di tab tugas 1 nanti berisi tugas 1, kemudian judul tugasnya, kemudian teks. Ini adalah sebuah file PDF. Nah, kemudian tugas 2 kita sudah mengisi sebuah PowerPoint ya. Kita insert sebuah PowerPoint di tugas kedua. Kemudian ini adalah tampilan laptop ya. Misalkan kalau kita akses dari smartphone, HP bisa kita lihat ya. Berarti tampilannya seperti ini. Kalau nanti akan tampil di HP. Ya, jadi ini adalah tampilan website yang kita buat ketika tampil di HP. Oke, bagaimana adik-adik masih menyimak? Masih Pak. Oke, jadi website yang kita buat tadi ya itu langsung bisa kita bagikan ke teman, kita bagikan ke dosen kita ya, langsung dinilai, langsung dikomentari oleh dosen kita atau teman kita ya. Jadi nanti sebelum dibagikan ke dosennya bisa diperlihatkan dulu ke temannya. Ya kira-kira apa yang kurang dari website saya. Ya, bagaimana caranya untuk membagikan ke temannya agar website kita yang kita buat secara singkat tadi ya, hanya 20 menit, ini bisa dilihat oleh temannya. Yang pertama di sini ya, di bagian kanan atas ada tombol publikasi ya. Kita klik ya, karena yang kita buat tadi ini belum dipublikasikan ya. Kita publikasi. Nah, alamat websitenya apa? Nih ya. Jadi nanti domainnya adalah site.google.com/view/ nama website tersebut. Jadi untuk yang versi gratisnya adik-adik ya, kita akan bisa membagikan halaman website ini dengan domain ini ya, site.google.com/view/ nama websitenya. Jadi saya sarankan yang di bagian belakang ini yang adik-adik ketik itu namanya adik-adik sekalian atau NIM-nya ya. Kalau NIM pasti itu akan tidak ada yang sama. Kalau ada yang sama tidak bisa. Oke, karena ini adalah saya sudah buat beberapa website yang namanya ini, mungkin saya kasih nama testing ya, testing site. Nah, ternyata tidak bisa ya. Kalau tidak bisa akan ada informasi ya. Maaf, alamat tersebut sudah digunakan. Misalnya apa ya, pelatihan site. Apakah bisa? Oh, tidak bisa. Kita kasih angka. Nah, karena ternyata bisa kalau kita pakai angka. Jadi alamatnya nanti adalah ini ya, pelatihan site 2. Ini belum dipublikasikan, saya copy dulu ya. Adik-adik copy dulu ini. Copy, kemudian publikasikan. Nah, yang tadi ya, itu bisa diberikan ke temannya. Ya, atau ini ya, kita kembali ke home, kemudian ini ada salin ya, salin set link yang dipublikasikan. Ini sekarang sudah ada, berarti nama alamatnya adalah site.google.com/view pelatihan set /home, karena saat ini saya berada di halaman home. Ya, kita salin, kemudian tinggal kita berikan ke siapa yang mau kita berikan ya.
Ketika orang yang kita berikan URL tersebut mengaksesnya itu sudah bisa. Ya, misalkan saya akses ya. Tadi ini bisa buka browser baru, kemudian mengaksesnya ya. Ini sudah bisa diakses ya. Website yang kita buat tadi tanpa perlu lagi setting domain dan sebagainya, itu sudah bisa kita bagikan ke orang lain. Jadi adik-adik tinggal mengisi di sini apakah isiannya semua ya. Tinggal adik-adik siapkan semuanya untuk bisa diakses oleh temannya. Oke, kalau ada gembok begini, ini berarti saya tidak share tadi ya. PowerPoint-nya saya kunci, maksudnya tidak saya publikkan ya, sehingga dia tidak tampil. Jadi sebelum dikasih masuk itu harus di setting sebagai public. Untuk PowerPoint tadi saya tidak publikkan. Jadi sekarang tampilannya seperti itu ya. Oke. Jadi adik-adik sekalian, dalam penggunaan Google Sheet ini ya tergantung kebutuhan adik-adik mau menampilkan apa di websitenya. Ya, kalau hanya sebuah teks, jadi bisa langsung kita gunakan menu ini ya, kotak teks saja. Kalau mau menampilkan kotak teks dengan sebuah gambar, baik itu satu gambarnya, dua gambarnya, tiga gambar, ataupun 4, kita bisa menggunakan yang menu tata letak. Ya, kalau untuk yang lainnya ya adik-adik tinggal berimprovisasi ya. Ada menu-menu yang lain ya, mulai dari tombol, pemisah, link YouTube, kalender, peta, dokumen sampai ke Google Form. Itu bisa kita tampilkan di sini. Oke, satu terakhir saya coba tampilkan ya, contohkan tombol ya, tombol. Ini yang sering-sering dipakai, ini ya tombol. Ya, misalkan kita mau membuat ini ya ke yang pertama saya di home ya. Ya, saya akan membuat sebuah tombol yang nanti akan menuju ke misalkan Instagram saya atau ke YouTube saya ya. Nah, ini ada tombol, tinggal klik saja. Ya. Nama tombolnya apa? Ya, misalkan Facebook. Ya, jadi tinggal kita tautkan yang mana URL-nya. Ya, kalau dalam situs ini berarti kita ambil pack yang tersedia. Kalau dia URL berarti kita pasangkan URL. Ya, misalkan kita tadi mau pakai Facebook ya, jadi tinggal paste URL Facebook-nya. Oke adik-adik, jadi dalam waktu kurang lebih 20 menit lebih ya, 25 menit, kita sudah bisa membuat sebuah halaman website, ya, halaman website sederhana yang nantinya bisa dilihat oleh orang lain. Oke adik-adik, jadi saya ingatkan sekali lagi, ketika kita melakukan sesuatu pengeditan ya, misalnya tadi saya tambahkan tombol, jangan lupa itu mengklik kembali tombol publikasi ya. Ya, misalkan tadi kita sudah membuat home tugas 1, tugas 2. Kemudian di home saya tambahkan tombol Facebook. Ya, itu berarti ada proses pengeditan, jadi harus diklik publikasinya. Jadi di sini akan ada 2 pemberitahuan, di draft dan di publikasi saat ini. Di publikasi saat ini tidak ada tombol, sedangkan di draft ada 1 tombol di bawahnya ya. Jadi harus kita publikasi ulang. Ya begitu juga nanti kalau adik-adik membuat halaman baru lagi, misalkan halaman tugas 3. Nah, tugas 3, caps lock-nya.
Ya, ketika sudah membuat tugas 3 harus dipublikasi lagi ya. Oh iya, ini posisinya kurang bagus. Jadi bisa digeser-geser ya adik-adik, jangan dulu kaget ya. Jadi untuk posisinya itu bisa kita atur. Bagaimana sesuai keperluan ya. Ya. Mau dia berurut 1, 2, 3 ya, atau kita buat dia hierarki ya, itu bisa. Jadi posisinya 1, 2, 3 sudah bagus, kita publikasi ulang ya. Nah, jadi sekarang sudah ada pack baru lagi tugas 3. Jadi adik-adik kalau mengakses kembali website yang tadi, saya copy dulu, salin link. Oke. Nah, sudah ini yang tampil ya, sudah ada 3. Nah, home tugas 1, tugas 2, tugas 3. Oh ya, sekali lagi yang adik-adik berikan nanti ke dosennya itu adalah 1 URL saja ya. URL saja yang di depan ya di home. Ini saja nanti yang disalin kemudian di share ke dosen atau ke temannya. Jadi tidak perlu lagi misalkan ada lagi upload tugas keempat, mengumpulkan lagi link tugas keempat, tidak usah ya, jangan. Karena nanti tidak tergabung semua tugasnya. Jadi semua harus dalam satu kesatuan, 1 URL saja. Tinggal adik-adik customize bagaimana bentuk websitenya agar lebih bagus. Ya, untuk posisinya ya bisa navigasinya itu di taruh di atas atau taruh di samping. Ya. Nah, tadi ada itu di atas, sekarang saya taruh di samping ya. Caranya ini ya di bagian kiri atas ada gerigi, kemudian tombol navigasi, modenya ini samping saat ini. Ya, kalau mau yang di atas ya pilih yang di atas. Itu secara umum di atas ya, secara default di atas. Kalau saya mau yang di samping, pilih yang di samping. Ya, jadi tampilannya kalau di samping seperti ini ya. Kalau mau sudah fix ini ya di samping, jangan lupa lagi publikasikan. Klik publikasi. Ketika websitenya diakses oleh temannya atau gurunya atau dosennya, ya tampilannya seperti ini. Ini ya, sudah di samping. Oke, adik-adik sekalian, bagaimana? Masih semangat? Oke, itu hanya sebagian ya, hanya dasar-dasarnya. Sekarang sudah jam 13.51, jadi adik-adik tinggal adik-adik berimprovisasi ya. Sesuaikan dengan apa kebutuhan adik-adik dan konten yang mau di-upload di website tersebut. Jadi kalau kita tidak mempunyai aset apa yang mau kita tampilkan di website, pasti websitenya ya biasa-biasa saja ya. Hanya terdiri dari teks, hanya teks saja, tidak ada gambar-gambar atau konsep yang menarik. Jadi yang pertama adik-adik harus siapkan itu adalah aset ya, aset atau apa-apa yang akan kita tampilkan di website. Kalau ada sebuah foto ya, ambil foto yang paling bagus, ada gambar, buat gambar yang bagus. Kemudian nanti tinggal adik-adik upload untuk ditampilkan di websitenya. Oke, sebelum saya kembalikan ke Memjus, mungkin ada yang mau ditanyakan adik-adik sekalian? Oke, nanti bisa diakses ulang ya untuk video tutorialnya. Adik-adik juga bisa mengambil referensi tutorial yang lain yang dari Facebook, dari YouTube, atau dari blog-blog yang lain. Sekarang sudah banyak yang membahas masalah ini ya untuk membuat website sederhana dengan Google Site. Oke, kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan ya, saya kembalikan ke Memjus. Terima kasih adik-adik.
Oke, baik Pak. Terima kasih banyak atas pemaparan materinya. Well, adik-adik sekalian, tentunya pemaparan materi yang sungguh luar biasa ya. Sebenarnya ketika kita hanya mau fokus ke mata kuliah academic writing ini, apa yang telah disampaikan oleh Bapak pemateri sudah melebihi dari apa yang Ibu inginkan ya. Cuman sengaja tadi dijelaskan secara lebih detail lagi supaya kenapa sebenarnya apa yang dipaparkan pada hari ini tidak hanya dibutuhkan dalam mata kuliah academic writing nantinya, tapi tentunya ini bisa dikembangkan ketika adik-adik sekalian tertarik misalkan untuk menciptakan sebuah website ya, kemudian ingin menulis apakah di sana, nah itu juga menjadi sebuah ladang penghasilan nantinya ya. Terus untuk selanjutnya Ibu sampaikan di awal bahwa adik-adik sekalian dengan adanya pembelajaran yang diintegrasikan ke dalam Google Site ini tentunya sebagai dosen nanti Ibu tidak akan karena ini sudah semacam e-library-nya kalian ya, tugas tak sudah tersubmit di dalamnya. Kemudian pemaparan dari Bapak pemateri tadi juga sudah menjelaskan bahwa pada pertemuan-pertemuan awal kemarin saat kita pertama kali menggunakan yang namanya Google Site, setiap ada tugas yang Ibu berikan banyak sekali link yang dikirim ke Ibu ya. Misalkan si Ervina beda tugas, beda lagi URL yang dikirimkan. Masuk lagi tugas berikutnya beda lagi URL yang diberikan. Nah, untuk hari ini apakah adik-adik sekalian sudah bisa memahami tentang ternyata kalau satu tugas itu cukup kirim satu URL atau link saja ya. Jadi nantinya itu dalam Google Site untuk websitenya Ibu itu nanti setiap mahasiswa akan ada nih semacam daftar isi ya, akan ada link masing-masing. Jadi ketika Ibu ingin mengecek tugas, tinggal ketik itu. Bagaimana adik-adik sekalian paham untuk penggunaannya ini? Halo? Paham. Paham? Paham. Halo? Ya, Tentunya paham. ada enggak perbedaan Paham, pengetahuan yang adik-adik sekalian dan setelah ini? Tentunya ada ya penambahan pengetahuan terkait dengan penggunaan Google Site ini. Oke? Banyak, Miss. Baik adik-adik sekalian, karena waktunya tinggal beberapa menit lagi. Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri tadi tentunya bermanfaat ya, dan semoga itu dapat mendukung proses pembelajaran kita supaya lebih baik lagi. Ibu mohon supaya sebagai bukti kehadiran kalian dalam pertemuan kali ini, silakan untuk setiap mahasiswa men-screenshot ya bahwa kalian betul-betul hadir, kemudian nanti itu dilampirkan di WA group untuk mata kuliah academic writing. Oke, Ibu berikan waktu 1 menit untuk masing-masing screenshot Sudah, tampilan yang Miss. ada di smartphone masing-masing. Sudah? Ya, Miss. Oke, sudah semua. Baik, kalau sudah, saya atas nama dosen pengampu untuk mata kuliah ini mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak pemateri ya, Bapak Wisnu Kurniadi Eskom Enkom. Oh ya, saya sampaikan kebetulan di sini rata-rata pengurus HMPS. Mungkin saja adik-adik tertarik untuk melakukan sebuah webinar ya, dan itu ada kaitannya dengan dunia IT. Mungkin bisa dikontak beliau menjadi salah satu pemateri dalam webinar itu. Karena kebetulan dalam satu kotaji dan tadi sudah disaksikan cara pemaparan materinya lumayan jelas. Nanti bisa kontak lewat Ibu, nanti Ibu yang sampaikan ke beliau ya untuk kegiatan-kegiatan HMPS jika ingin melakukan webinar. Baik, untuk Bapak Wisnu Kurniadi Eskom, terima kasih banyak atas waktu dan penjelasannya Pak. Dan untuk adik-adik sekalian, terima kasih banyak atas kehadiran dan partisipasi adik-adik sekalian dalam webinar kita. Ya, Bu. Oke, baik Ibu rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Mem Jus atas wabarakatuh. undangannya. Semoga lain waktu kita bisa bertemu lagi ya adik-adik sekalian. Thank you. Silakan di live adik-adik. Iya, Miss. Yeay. Kasih, Pak. Ya, terima kasih. Bisa tuh, sini.